Suara pintu rumah bergema keras saat Aisyah, gadis berusia 25 tahun dari keluarga Muslim konservatif di Jakarta, terdorong keluar oleh ayahnya sendiri. "Kau bukan anakku lagi," teriaknya, wajahnya merah padam karena amarah. Hujan deras membasahi tubuh Aisyah yang gemetar, tapi air mata yang mengalir di pipinya lebih menyakitkan daripada dinginnya malam. Semuanya dimulai dari satu ciuman terlarang yang tertangkap kamera ponsel adiknya, dan sekarang, dunia Aisyah runtuh dalam sekejap. Aisyah berjalan tanpa tujuan di jalanan basah kawasan Tanah Abang, tas kecilnya berisi pakaian seadanya. Pikirannya kembali ke pertemuan pertamanya dengan Nadia, wanita yang telah mengubah segalanya. Nadia, 28 tahun, seorang seniman grafis dari Bali yang pindah ke Jakarta untuk mengejar karir, memiliki senyum yang bisa meluluhkan hati siapa saja. Mereka bertemu di sebuah kai seni di Kemang saat Aisyah sedang mencoba melarikan diri dari rutinitas kerjanya sebagai akuntan di perusahaan keluarga. "Kau terlihat seperti sedang membawa beban dunia," kata Nadia saat itu, dengan mata hijau yang penuh rasa ingin tahu. Percakapan mereka mengalir begitu alami, dari seni hingga mimpi yang tertahan oleh norma masyarakat. Tapi sekarang, setelah ayah Aisyah melihat foto itu, semuanya berubah. "Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ini dosa besar," bentak ayahnya, sambil melempar ponsel ke dinding. Ibu Aisyah hanya menangis di sudut ruangan, tak berani membela putrinya. Adik laki-lakinya, yang secara tidak sengaja menemukan foto itu saat meminjam ponsel Aisyah, kini merasa bersalah tapi tak bisa berbuat apa-apa. Aisyah ingat bagaimana ia berusaha menjelaskan, "Ayah, ini bukan pilihan. Ini siapa aku sebenarnya." Tapi kata-kata itu hanya membuat ayahnya semakin marah, mengutip ayat-ayat Al-Quran yang selama ini menjadi pedoman keluarga mereka. Aisyah tiba di sebuah penginapan murah di pinggiran kota, membayar dengan uang tabungannya yang terbatas. Kamar kecil itu terasa seperti penjara, tapi setidaknya ia aman untuk malam ini. Ia menelepon Nadia, suaranya bergetar. "Mereka tahu, Nad. Mereka usir aku." Nadia yang sedang di studionya langsung panik. "Tunggu di sana, aku datang." Nadia mengendarai motornya melewati kemacetan Jakarta, hati berdegup kencang. Ia tahu risiko ini ada sejak awal, tapi cinta mereka terasa begitu benar. Saat tiba, Nadia memeluk Aisyah erat, "Kita akan hadapi ini bersama." Pagi berikutnya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Nadia sudah menyiapkan sarapan sederhana dari warung terdekat. "Kau harus bicara dengan keluargamu lagi," saran Nadia. Tapi Aisyah ragu. Keluarganya adalah segalanya baginya. Ayahnya, seorang pedagang kain sukses, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Perempuan harus menikah dengan laki-laki yang baik, punya anak, itu jalan Tuhan," katanya sering. Aisyah pernah mencoba menikah dengan seorang pria yang dijodohkan, tapi itu berakhir dengan kegagalan karena ia tak bisa memaksakan dirinya. Sementara itu, di rumah Aisyah, suasana tegang. Ibu menelepon Aisyah diam-diam, "Kembalilah, Nak. Ayahmu marah, tapi dia sayang padamu." Tapi Aisyah tahu kembali berarti menyangkal dirinya sendiri. Nadia, yang dibesarkan di keluarga lebih liberal di Bali, tak paham sepenuhnya tekanan itu. Di Bali, orang lebih terbuka. "Kenapa Jakarta begitu kaku?" tanyanya. Aisyah menjawab, "Karena agama dan masyarakat di sini. Lesbian seperti kita dianggap penyimpangan." Hari itu, Aisyah memutuskan untuk pergi ke kantornya. Bosnya, yang juga saudara ayahnya, sudah tahu. "Kau dipecat, Aisyah." Keluarga tak mau nama baik tercemar. Kata-kata itu seperti pisau. Aisyah keluar dengan tangan kosong, merasa dunia semakin sempit. Nadia menjemputnya, "Kita bisa mulai baru. Aku punya teman di Bali yang bisa bantu pekerjaan."
Tapi Aisyah takut. Pindah ke Bali berarti meninggalkan segalanya, termasuk harapan rekonsiliasi dengan keluarga. Malam itu mereka berdebat untuk pertama kalinya. "Kau mau aku tinggalkan keluargaku selamanya?" tanya Aisyah. Nadia balas, "Mereka yang tinggalkanmu karena siapa kau?" Debat itu meninggalkan luka, tapi juga memperkuat ikatan mereka. Aisyah sadar, pilihan ini akan menentukan masa depannya. Pagi di penginapan terasa berat bagi Aisyah. Nadia sudah pergi ke studio, meninggalkannya sendirian dengan pikiran yang berputar-putar. Telepon berdering, nomor tak dikenal. Ternyata sahabat Aisyah, Rina, yang mendengar kabar dari adik Aisyah. "Ais, apa benar kau dengan wanita?" tanya Rina hati-hati. Aisyah mengakui, dan Rina terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku dukungmu, tapi hati-hati. Masyarakat di sini tak ramah dengan hal seperti ini." Rina, seorang guru sekolah, tahu betul bagaimana gosip bisa menghancurkan reputasi. Aisyah memutuskan untuk bertemu Rina di sebuah taman di Menteng. Di sana, di bawah pohon rindang, Aisyah curhat segalanya. "Aku cinta Nadia, Rin. Tapi aku takut Tuhan marah." Rina memeluknya, "Agama ajarkan kasih sayang. Mungkin ini ujianmu." Tapi Aisyah ragu. Di Indonesia, di mana mayoritas Muslim, hubungan sesama jenis sering dianggap tabu. Ada cerita tentang orang-orang yang diusir dari kampung, bahkan dianiaya. Sementara itu, Nadia di studio bertemu klien penting. Ia sedang mengerjakan desain untuk kampanye hak asasi manusia, termasuk isu LGBT. Bosnya, seorang aktivis, berkata, "Kau bisa jadi panutan, Nad. Ceritakan kisahmu." Tapi Nadia ragu, tak ingin membahayakan Aisyah. Pulang malam, ia ceritakan itu pada Aisyah. "Mungkin saatnya kita terbuka," katanya. Aisyah marah, "Terbuka? Itu bunuh diri sosial." Debat mereka memanas. Aisyah merasa Nadia tak paham tekanan dari keluarga konservatif. Nadia, yang pernah kehilangan orang tua karena kecelakaan, bilang, "Aku tahu sakitnya kehilangan, tapi hidup bohong lebih sakit." Mereka tidur saling membelakangi, tapi pagi harinya, Nadia minta maaf. "Aku tak mau paksa kau." Hari itu, ayah Aisyah menelepon. "Kembalilah, tapi tinggalkan wanita itu. Kami akan cari ustadz untuk sembuhkanmu." Kata sembuhkan membuat Aisyah sakit hati. "Ya tolak, aku tak sakit, ayah." Telepon ditutup dengan kasar. Aisyah menangis, dan Nadia menghiburnya. Tapi dalam hati Nadia ada keraguan. Apakah Aisyah siap berkorban untuk mereka? Aisyah mulai mencari pekerjaan baru. Wawancara di sebuah perusahaan startup gagal karena gosip sudah menyebar. "Ma, kami tak bisa ambil risiko," kata Aisyah frustrasi. Nadia ajak ia ke komunitas LGBT rahasia di Jakarta. Di sana, di sebuah rumah kecil, Aisyah bertemu orang-orang seperti dirinya. Seorang wanita bernama Lila cerita bagaimana ia kehilangan pekerjaan karena orientasinya. "Tapi kita bertahan," katanya. Pertemuan itu membuka mata Aisyah. Tapi saat pulang, mereka diikuti oleh seseorang. Ternyata adik Aisyah, yang diam-diam mengawasi. Malam itu, adik menelepon, "Kak, pulanglah. Ayah sakit karena ini." Aisyah panik, tapi Nadia curiga ini jebakan. "Jangan pergi sendirian." Aisyah tetap pergi, dan di rumah, ayahnya berpura-pura sakit untuk memaksa ia berjanji menikah dengan pria. Aisyah hampir setuju, tapi ingat Nadia. "Ya tolak, aku tak bisa bohong lagi." Ayahnya marah besar, "Kau pilih dia daripada keluarga." Aisyah pergi dengan hati hancur. Kembali ke penginapan, ia ceritakan pada Nadia. "Aku pilih kau," katanya. Tapi pilihan itu membawa harga, isolasi total dari keluarga.
Malam itu mereka saling berpelukan, tapi Aisyah merasa ada retak di hati mereka. Nadia mulai merasa beban, bertanya-tanya apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan. Beberapa minggu berlalu, Aisyah dan Nadia pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Uang Nadia dari pekerjaan seni cukup untuk bertahan, tapi tekanan semakin berat. Aisyah akhirnya dapat pekerjaan sebagai relancer akuntan, tapi klien sering mundur saat tahu latar belakangnya. Gosip di media sosial mulai menyebar setelah adik Aisyah secara tidak sengaja bagikan foto itu ke grup keluarga yang bocor. Nadia yang aktif di komunitas diundang ke acara diskusi HAKUD. Ia pergi sendirian karena Aisyah takut. Di sana ia bertemu mantan kekasihnya, Sinta, yang sekarang jadi aktris terkenal. Sinta berusia 30 tahun dengan karisma kuat, bilang kau pantas lebih baik dari bersembunyi. Nadia tergoda tapi ingat Aisyah. Pulang ia tak ceritakan pertemuan itu. Aisyah mulai merasakan depresi. Ia rindu ibunya yang diam-diam kirim pesan dukungan. Ibu doakan kau bahagia, tulisnya. Tapi ayah melarang kontak. Suatu hari, Aisyah bertemu ibu di pasar secara kebetulan. Ibu memeluknya, ayah keras, tapi dia takut masyarakat. Aisyah ceritakan kebahagiaannya dengan Nadia, tapi ibu ragu, ini salah menurut agama. Kembali ke apartemen, Aisyah berdebat dengan Nadia lagi. Kau mau aku jadi aktris seperti kau? Aku tak siap. Nadia balas, kau mau hidup dalam ketakutan selamanya. Debat itu berujung pada Nadia keluar rumah, pergi ke bar dengan teman-temannya. Di sana Sinta muncul lagi, dan dalam mabuk, Nadia hampir menciumnya. Tapi ia berhenti, pulang dengan rasa bersalah. Pagi harinya, Nadia akui semuanya. Aku hampir khianati kau. Aisyah terpukul, menangis. Kenapa? Karena aku tak cukup berani. Nadia jelaskan, aku lelah bersembunyi. Mereka berdamai, tapi kepercayaan retak. Aisyah memutuskan untuk lebih terbuka. Ia ikut Nadia ke pertemuan komunitas berikutnya. Di sana ada raya polisi. Ternyata seseorang laporkan acara itu sebagai promosi penyimpangan. Aisyah dan Nadia kabur, tapi Lila tertangkap. Berita menyebar, dan ayah Aisyah menelepon lagi, lihat apa yang kau lakukan. Kau bawa malu keluarga. Aisyah marah, ini bukan salahku. Masyarakat yang salah. Setelah kejadian itu, Nadia dapat tawaran pekerjaan di Bali. Kita pindah saja, katanya. Aisyah ragu, tapi setuju. Mereka packing barang, tapi sebelum pergi, Aisyah bertemu Rina lagi. Rina bilang hati-hati di Bali. Meski lebih bebas, tetap ada risiko. Aisyah peluk sahabatnya, merasa ini awal baru. Di perjalanan ke Bali, mereka bicara tentang masa depan. Nadia impikan pernikahan simbolis, Aisyah takut. Tapi di Bali, udara segar membuat Aisyah optimis. Mereka tinggal di rumah kecil dekat pantai. Nadia mulai kerja, Aisyah cari klien baru. Tapi bayang masa lalu masih menghantui. Suatu malam, telepon dari ibu, ayah sakit beneran kali ini. Kembalilah. Aisyah panik, ingin pergi. Nadia bilang, ini jebakan lagi. Aisyah marah, kau tak punya keluarga, kau tak paham. Kata itu menyakiti Nadia dalam. Mereka bertengkar hebat, dan Nadia pergi ke rumah Sinta. Aisyah sendirian di rumah Bali, menyesali kata-katanya. Nadia tak pulang malam itu. Aisyah menelepon berulang kali, tapi tak diangkat. Pagi harinya, Nadia kembali dengan mata merah. Aku tidur di sofa Sinta, tak ada apa-apa. Aisyah percaya, tapi luka masih ada. Ma, aku tak maksud begitu, kata Aisyah. Mereka berdamai, tapi Nadia mulai menjauh.
Aisyah memutuskan pergi ke Jakarta sendirian untuk lihat ayahnya. Di rumah sakit, ayah terbaring lemah karena serangan jantung. "Makan ayah, nak. Ayah takut kehilanganmu," katanya lemah. Aisyah menangis, "Aku juga makan ayah." Ibu bilang, "Kembalilah ke sini, tinggalkan hidup itu." Aisyah ragu, tapi janji pikirkan. Kembali ke Bali, Aisyah ceritakan pada Nadia. "Mereka mau aku kembali, tapi tanpa kau." Nadia terpukul, "Jadi kau pilih mereka?" Aisyah bilang, "Aku tak tahu." Debat memanas lagi. Nadia bilang, "Aku capek jadi pilihan kedua." "Ya packing barang, ingin pergi." Aisyah hentikan, "Jangan. Aku pilih kau." Tapi Nadia pergi ke studio bertemu Sinta. Sinta bilang, "Kau pantas bahagia tanpa drama." Nadia tergoda dan kali ini ia mencium Sinta. Rasa bersalah langsung datang, tapi ia tak pulang malam itu. Pagi harinya, Aisyah dapat pesan dari Nadia, "Ma, aku khianati kau. Kita putus." Aisyah hancur, menangis seharian. Ia hubungi Rina yang datang ke Bali. "Kau kuat, Ais. Ini ujian." Aisyah sadar pengkhianatan ini karena tekanan yang ia berikan sendiri. Beberapa hari kemudian, Aisyah bertemu Nadia di KAE. Nadia minta, "Ma, aku lemah." Aisyah bilang, "Kau pilih mudahnya." Mereka bicara panjang, Nadia akui Sinta hanyalah pelarian. Tapi Aisyah tak bisa makan begitu saja. "Kau rusak kepercayaan kita." Aisyah kembali ke Jakarta, tinggal sementara di rumah Rina. Ayahnya pulih, dan keluarga coba rekonsiliasi. "Kami terima kau, asal tak bawa wanita itu," kata ayah. Aisyah tolak, "Aku tak bisa ubah siapa aku." Ia pergi lagi, kali ini sendirian. Di Bali, Nadia menyesal, hubungi Aisyah. "Kita coba lagi." Aisyah ragu, tapi setuju bertemu. Di pertemuan itu, mereka bicara tentang kesalahan masing-masing. Aisyah akui terlalu bergantung pada keluarga, Nadia akui terlalu impulsi. Mereka putuskan coba lagi, tapi dengan syarat, terbuka perlahan. Tapi masyarakat tak berubah. Gosip di Bali mulai setelah seseorang kenal Nadia dari Jakarta. "Klien Nadia mundur, kami tak mau kontroversi." Nadia kehilangan pekerjaan, dan mereka jatuh miskin. Aisyah bilang, "Ini harga yang kita bayar." Nadia setuju, tapi dalam hati, ia mulai mempertanyakan semuanya. Malam itu, mereka berdebat lagi tentang masa depan. "Mungkin kita tak ditakdirkan," kata Nadia. Aisyah menangis, "Jangan menyerah. Kehidupan di Bali semakin sulit." Aisyah dan Nadia berjuang finansial, tapi cinta mereka tumbuh di tengah kesulitan. Aisyah dapat pekerjaan online, Nadia jual seni di pasar. Tapi tekanan dari luar datang lagi. Keluarga Nadia yang meski liberal, mulai ragu. Kakak Nadia menelepon, "Kau bawa masalah ke keluarga." Aisyah memutuskan konfrontasi akhir dengan keluarganya. Ia kembali ke Jakarta, ajak Nadia. Di rumah, ayah Aisyah terkejut lihat Nadia. "Ini dia yang rusak anakku," bentaknya. Nadia balas tenang, "Kami saling cinta, Pak." Debat panjang terjadi, ayah kutip agama, Aisyah balas dengan argumen tentang kasih sayang. Ibu mediasi, biarkan mereka bahagia. Akhirnya, ayah lunak, "Aku tak setuju, tapi kau tetap anakku." Itu kemenangan kecil. Tapi di luar, masyarakat lebih kejam. Berita lokal tulis tentang pasangan lesbian di Jakarta setelah seseorang laporkan. Ancaman datang, pesan HT di media sosial. Nadia dan Aisyah kembali ke Bali, tapi Nadia dapat tawaran pekerjaan di luar negeri. "Singapura lebih aman untuk kita," katanya. Aisyah ragu meninggalkan Indonesia. Nadia bilang, "Untuk masa depan kita."
Aisyah setuju, tapi dengan berat hati. Sebelum pergi, mereka hadapi pengkhianatan terakhir. Sinta, yang iri, sebarkan rumor bahwa Nadia selingkuh lagi. Klien terakhir mundur, dan Nadia depresi. Mungkin aku memang tak pantas, katanya. Aisyah hibur, kita bangun lagi. Di bandara saat hendak pergi ke Singapura, ayah Aisyah muncul. Jangan pergi. Kami terima kalian. Ternyata ibu yang ajak. Ayah bilang aku salah. Kasih sayang lebih penting dari norma. Aisyah menangis, memeluk ayah. Nadia tersenyum, terima kasih, Pak. Mereka putuskan tinggal di Indonesia dengan dukungan keluarga. Tapi perjuangan belum selesai. Mereka gabung komunitas advokasi hak secara hati-hati. Aisyah jadi lebih kuat, Nadia lebih sabar. Mereka sadar cinta mereka lahir dari pengorbanan. Tahun berlalu, mereka hidup bahagia meski dengan luka masa lalu. Aisyah tulis buku tentang pengalaman mereka, anonimus. Itu jadi inspirasi bagi banyak orang. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?